Halo, balik lagi dengan Om Ardi Gendut. Apa kabar semua teman-teman? Selamat pagi, selamat weekend ya Kak. Duh, masih pagi, masih jam 4 ya. Jadi teman-teman, gua mau bahas sedikit mengenai udah lama nggak video ya, udah 1 bulan ya. Karena sibuk lebaran kemarin kan. Jadi ya inilah. Ya teman-teman, gua melihat banyak berita-berita di TikTok, di YouTube, di Google apa biasa lah ya. Banyak berita-berita mengenai sertifikat rumah kredit KPR yang setelah lunas malah hilang ya. Bukan hilang sih, tidak ditemukan di mana, ya enggak? Jadi teman-teman misalkan nyicil di bank BUMN misalkan ya, bank BTN contohnya ya. Contoh, ini contoh. Ketika teman-teman nyicil kredit misalkan 10 tahun, atau 15 tahun, atau 5 tahun, atau 20 tahun, setelah lunas sertifikatnya malah tidak ada rimbanya. Waduh, gimana Om? Serem banget ya udah nyicil-nyicil ya kan? Kayak contoh kasus yang dulu heboh apa Mekarta kan, udah udah nyicil, sertifikatnya nggak jelas misalkan kan. Jadi ragu kan mau ngelunasin, mau nyicil terus kayak percuma, tapi kalau nggak diterusin slik BI checking jelek. Jadi teman-teman gua ngasih tips ke teman-teman nih pagi nih ya, gimana caranya teman-teman memiliki kredit KPR yang aman ya nggak? Yang aman dalam artian gimana? Yang aman ya. Kredit lancar, sertifikat setelah lunas, diterima dan udah nama teman-teman lagi kan. Itu yang paling setuju ya. Jadi ketika teman-teman nyicil, teman-teman juga ada harapan dong setelah lunas, sertifikat sudah nama teman-teman ya nggak? Nih, gua kasih 3 tips aja ya, yang utama aja ya. Ini jawaban ini pengalaman gua ya sebagai ya pengamat kredit abal-abal ya nggak? Nih yang pertama, teman-teman harus cek Bonaviditas developer. Nah, ya teman-teman ya, kalau teman-teman beli KPR, ini ceritanya kita beli rumah baru ya, bukan rumah lama. Kalau rumah lama, kasus sertifikat hilang atau ditemukan setelah lunas, rasa-rasanya sih tidak kecil kemungkinan ya kalau rumah lama karena sertifikatnya jelas, AJB-nya jelas. Nah, ini khusus KPR-KPR rumah baru dari developer baru. Nah, yang pertama Bonaviditas ya, seperti gue bilang tadi. Ya teman-teman harus cek dulu developernya seperti apa. Sudah bangun berapa rumah ya kan, setelah jadi rumah itu teman-teman cek ada komplain nggak terhadap developer tersebut, nggak masalah cek dulu kan, namanya juga teman-teman beli barang bukan barang-barang murah kan, itu kan barang-barang mahal ya, masa teman-teman mau dikibulin misalkan kan. Cek developernya, saya tidak mengecilkan developer-developer baru ya, developer baru juga nggak masalah, yang penting teman-teman sesuai prosedur. Cuman untuk menambah keyakinan, cek apa ya, eksistensi developer itu udah bangun berapa rumah, ada masalah atau enggak. Rasa-rasanya kalau developer misalkan bangun, ya kecuali developer besar ya, kayak Agung Podomoro, Agung Sedayu misalkan, itu sih nggak usah teman-teman cek, udah pasti bonafitnya udah kelihatan. Tapi kalau developer daerah, teman-teman cek ya berapa berapa dia udah bangun perumahan. Ya. Ada masalah nggak setelah perumahan itu berdiri? Teman-teman cek, tanya nggak apa-apa ke yang penghuni yang udah menghuni perumahan tersebut. Gimana Pak? Ada masalah nggak sertifikat? Ada masalah nggak IMB? Ada masalah nggak Fasum? Cek, ya nggak? Fasilitas umumnya gimana? Jalannya dibikin-bikin nggak? Hah? Karena saya beli rumah dulu developer di daerah, sampai saya lunas, itu jalanan tidak dibuat-buat, di aspal-aspal. Nah, jadi salah gue juga pernah pengalaman seperti itu, makanya gue share teman-teman ya. Cek ya developer seperti apa. Itu yang pertama. Cara ber-KPR aman. Yang kedua, nah teman-teman pastikan sertifikat sudah dipecah. Nah, ini yang paling utama juga ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang gini ya teman-teman ya. Ini gue dari sisi perbankan nih. Misalkan ada developer baru kan, terus nawarin ke bank kerjasama dalam pembiayaan KPR-nya. Seharusnya ini buat teman-teman juga iya, tapi buat petugas bank juga iya. Anak gua keluar. Nah, untuk petugas bank iya, developer iya. Nah, seharusnya kalau ya, saya lagi video saya, potong. Seharusnya petugas bank hanya memproses KPR yang sertifikatnya sudah dipecah dari sertifikat induk, ya teman-teman ya. Karena apa? Gue juga bingung juga, ada teman-teman di bank proses KPR
yang sertifikatnya masih berupa indukan. Harusnya mereka itu sudah dalam bentuk pecahan-pecahan. Karena apa? Untuk mempermudah mereka juga. Nah, teman-teman juga sama. Ketika teman-teman beli beli satu satu kapling di perumahan gitu, satu sama rumahnya ya. Teman-teman kan nanti setelah oke saya mau beli yang ini DP. Nah, biasanya teman-teman ada perjanjian jual beli itu biasanya tuh sama developer. Nah, kadang di perjanjian itu merujuknya terhadap kaflingnya aja, nomor kaflingnya bukan nomor sertifikatnya. Misalkan teman-teman beli kafling A5 atau C20 misalkan. Di perjanjian itu cuma tulisnya kafling A5 atau kafling A20. Kalau bisa teman-teman merujuk kepada nomor sertifikatnya, ya enggak? Cek teman-teman, udah dipecah belum? Kalau perlu liatin sertifikatmu, mana sertifikatnya ke developer. Oh, ini udah dipecah belum? Kalau udah dipecah, mana sertifikat saya pengen lihat. Saya pengen lihat gambarnya betul nggak kafling A5 misalkan saya beli itu sesuai dengan sertifikatnya. Ya, cek teman-teman, kan di sertifikat ada petanya tuh. Biasanya kalau peta yang sudah dipecah untuk membangun rumah baru misalkan ya, biasanya sudah dipecah sesuai dengan kapling-kapling yang ada di gambar dana developer tuh. Misalkan A5 paling ujung nih. Nanti di sertifikatnya juga ada tulisan tuh. Sertifikat teman-teman paling ujung tuh gambarnya ya. Jadi cek sertifikatnya udah dipecah belum ya. Ini buat petugas bank juga. Kalau proses KPR pastikan sudah dipecah. Jangan indukan. Apalagi gini petugas bank ya, gue kasih tahu ya. Udah gitu developernya bilang gini, iya pak lagi dipecah kata developernya kan. Dipecah mana itu di notaris kita. Jangan mau ya. Kalau petugas bank, kalau teman-teman mau mecah sertifikat, pastikan di notaris yang rekanan petugas apa bank teman-teman bekerja. Ini untuk petugas bank juga ya. Jadi jangan jangan mau indukan terus teman-teman di bank nyairin kan. Nanti akan jadi masalah ke depannya. Salah satunya berita-berita yang sudah beredar itu ya. Itu karena apa? Karena petugas banknya berpikir bahwa oh lagi dipecah, terus nggak dipantau lagi pemecahannya kan. Sehingga implikasinya itu bukan setahun 2 tahun, implikasinya 10 tahun kemudian sertifikat itu tidak pernah ada kan. Kasihan ya kan orang-orang apa orang-orang udah nyicil ketika punya sertifikatnya mana dulu masih indukan pak. Nah, kata petugas bank yang udah lama kan. Nggak tahu petugas banknya prosesnya juga udah 15 tahun kemudian masih di situ atau enggak kan. Nah, makanya pastikan teman-teman sudah dipecah sertifikatnya yang akan dibeli. Oke. Itu yang tips yang kedua. Nah yang ketiga yang terakhir nih, pastikan sertifikat itu tidak dijaminkan di bank. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan apa ya ngajuin kredit KPR itu ke developer tanya, Pak, developer ini dijaminkan di bank nggak sertifikat ini? Takutnya dijaminkan di bank. Sebenarnya boleh nggak sih Om kita beli rumah ke developer, tapi perumahan tersebut dijaminkan di bank? Boleh nggak sih? Boleh-boleh aja. Sepanjang misalkan nih si developer kredit punya kredit modal kerja untuk pembangunan rumah ya. Otomatis si perumahan itu dijaminkan di bank. Misalkan developer itu minjem ke Bank Mandiri untuk modal kerja usaha ya kan. Jadi developer itu ngajuin modal kerja. Nah, si kafling teman-teman yang teman-teman beli tuh belepotan. Nah, itu dijaminkan tuh sertifikatnya ke Bank Mandiri misalkan. Nah, masalah nggak sih Om? Sebenarnya tidak masalah. Sepanjang teman-teman meyakini bahwa ketika teman-teman KPR disetujuin, teman-teman akta jual beli, itu sertifikat sudah siap ready gitu loh sama Bank Mandiri dilepas. Ya enggak? Karena kredit modal kerja untuk developer, misalkan contohnya di Bank Mandiri, si Bank Mandiri itu akan melepas sertifikatnya kalau kalau kredit teman-teman cair. Misalkan teman-teman KPR di BTN misalkan ya, sementara jaminannya dijaminkan di Bank Mandiri. Nah, itu ketika KPR dari BTN cair ke Bank Mandiri, ya, itu si Bank Mandiri harus ngelepas sertifikat perumahan teman-teman yang teman-teman akan beli, gitu. Jadi tukeran. Jadi KPR dari BTN cair ke Bank Mandiri, Bank Mandiri ngelepas sertifikatnya. Nah, pastikan itu terjadi teman-teman, ya. Jangan sampai KPR cair, itu sertifikat tidak keluar dari Bank Mandiri. Nah, itu sebenarnya bukan urusan teman-teman, itu urusan Bank BTN-nya, teman-teman tempat teman-teman melakukan KPR gitu. Cuman itu teman-teman pantau juga ya karena akan jadi masalah. Makanya gue bilang kalau misalkan si developernya punya kredit modal kerja di Bank Mandiri misalkan,
sebisa mungkin teman-teman KPR-nya di Bank Mandiri juga, sebisa mungkin. Ya, jadi nggak ada salahnya dong, Pak ini sertifikatnya di mana? Kata developer, iya Pak ini buat apa kita jaminkan buat kredit modal kerja di Bank BTN kan. Oh kalau begitu teman-teman kredit KPR-nya di Bank BTN aja, ya. Biar apa? Antara internal BTN aja nih, antar tukar-tukaran sertifikat ya kan. KPR cair, jadi internal aja, internal bank aja. Jadi misalkan teman-teman juga sudah bilang, kalau kreditnya di Bank Mandiri, si developer punya kredit modal kerja di Bank Mandiri, teman-teman usahain KPR-nya di Bank Mandiri juga. Jadi satu bank. Jadi tuker-tukerannya nggak susah ya. Nggak ada apa ya nggak ada inilah sedikit errornya nanti. Ya, itu 3 tips yang gue sarankan teman-teman kalau memang teman-teman pengen KPR di bank dengan aman. Yang pertama, bonafilitasnya. Yang kedua, sudah dipecah. Yang ketiga, pastikan kalau bisa mungkin tidak dijaminkan di bank. Kalaupun dijaminkan di bank, teman-teman ber-KPR di bank yang sama dengan developer minjem kredit modal kerja ya gitu ya biar tukar-tukar sertifikatnya lebih terkontrol ya. Itu ya tips yang gue berikan kepada teman-teman kalau mau KPR aman sehingga teman-teman ketika kredit lunas sertifikat pun sudah selesai dan balik nama ke nama teman-teman ya enggak. Dan petugas bank juga gue saranin hati-hati kalau ngasih KPR ke sertifikat-sertifikat yang masih indukan ya. Harusnya udah dipecah dulu, teman-teman yakinkan udah dipecah dulu petugas bank nih. Baru teman-teman proses KPR-nya. Apa? Biar apa? Biar enak, biar nggak nunggu. Apalagi kalau pemecahannya dilakukan di notaris yang teman-teman perbankan tidak tahu kan notarisnya benar atau enggak. Tiba-tiba dibawa lari sertifikatnya, kejadian kan? Atau ya seperti itu kejadian-kejadian berita-berita yang berseliweran ya. Semoga video ini bermanfaat ya dalam biar teman-teman enak lah ya KPR-nya jadi nggak ada kekhawatiran ya. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.